Selamat bergabung dalam Wahana Fisika Ceria. Dalam kesempatan ini akan ditayangkan fenomena gelombang yang dihasilkan oleh tangki riak, ripple tank. Bentuk gelombang yang dihasilkan adalah gelombang pada permukaan air yang dapat merepresentasikan gelombang longitudinal maupun gelombang transversal secara spesifik. Sejumlah fenomena gelombang tersebut dapat dicermati pada rangkaian tayangan berikut ini. Sejumlah fenomena gelombang yang akan ditayangkan dalam program ini meliputi persamaan gelombang, gelombang transversal dan longitudinal, gelombang bunyi, pemantulan gelombang, refleksi, pembiasan gelombang, refraksi, perpaduan gelombang, interferensi, pelenturan gelombang, diffraksi celah ganda, efek Doppler, supersonik, teori Huygens dan rambat cahaya, dan terakhir adalah polarisasi cahaya. Baiklah, akan kita masuki tayangan yang pertama tentang persamaan gelombang sebagai berikut. Representasi sebuah gelombang merupakan proyeksi gerak melingkar beraturan sehingga berbentuk sinusoida. Sehingga persamaannya bisa dituliskan dengan Y sama dengan A sin theta. Selanjutnya akan kita lihat bagaimana representasi gelombang transversal dan longitudinal. Gelombang transversal merupakan gelombang dengan arah rambatan tegak lurus arah usikan. Sementara gelombang longitudinal, arah rambatannya searah dengan arah usikan. Lebih lanjut akan kita lihat bagaimana representasi gelombang bunyi. Gelombang bunyi dihasilkan oleh sebuah sumber bunyi. Kemudian bergetar dan merambatkan gelombang ke segala arah. Lebih lanjut, akan kita lihat bagaimana sifat pemantulan gelombang atau refleksi. Ada bidang pantul yang akan memantulkan, ada sumber bunyi yang bergetar yang memancarkan gelombang, kemudian ada proses pemantulannya. Mari kita saksikan. Perhatikan pada gelombang pantulnya. Gelombang pantul adalah kelanjutan dari gelombang yang datang.
Lebih lanjut, akan kita lihat bagaimana pembiasan gelombang, refraksi. Pembiasan gelombang terjadi manakala gelombang melalui kerapatan medium yang berbeda-beda. Dari medium yang rapat, kemudian ke renggang, kemudian lebih rapat lagi. Untuk gelombang bunyi akan terjadi perubahan kecepatan pada medium renggang dan terjadi perubahan kecepatan lebih besar pada medium yang lebih rapat. Sementara untuk gelombang cahaya terjadi hal yang sebaliknya sebagai gelombang elektromagnetik. Kecepatannya menjadi lebih rendah, kecepatannya menjadi lebih tinggi pada medium yang lebih rapat. Selanjutnya akan kita lihat bagaimana proses perpaduan gelombang, interferensi. Interferensi terjadi manakala ada dua sumber bunyi yang bergetar bersamaan akan membuat perpaduan muka gelombang berupa note dan antinote. Note adalah titik puncak, kemudian antinotnya adalah lembah gelombang. Perpaduan muka gelombang dari kedua sumber bunyi akan terjadi note, sementara di celah-celahnya adalah antinote. Dalam prakteknya, antinote ini terdengar tidak jelas, sementara note-nya terdengar lebih jelas. Dalam gelombang cahaya, fenomena ini berupa gelap dan terang. Note-nya berupa titik terang, sedangkan antinote-nya adalah titik gelap. Kita lanjutkan dengan pelenturan gelombang atau diffraksi.